Oke teman-teman, Bang Den sekarang dan Kak Beda berada di ujung selatannya Sulawesi, tepatnya tuh di daerah Bulukumba. Nah, karena kita udah hampir selesai kita eksplor Sulawesi, kemarin juga udah pulang dari Papua, sekarang kita menuju ke selatan dan mau menyeberang kembali ke Sumba atau NTT. Nah, di sini kita mau ceritakan teman-teman, bagaimana kalau teman-teman mau touring, mau road trip, atau mau overland di Pulau Sulawesi. Ini berdasarkan pengalaman kami, berdasarkan pengalaman Bang Den dan Kak Beda, kita akan ceritakan sedikit, kita akan share pengalaman kita, mana-mana jalur yang bisa diambil. Karena memang Sulawesi ini juga banyak sekali keindahan-keindahan tersembunyi. Jadi nanti kalau masalah yang di Halmahera, Ternate, Papua itu kan videonya sudah ada. Nah, kalau ini sekarang lebih kepada tutorial atau cara bagaimana kalau kita ingin overland di Sulawesi atau touring di Sulawesi. Karena jalurnya banyak supaya nanti teman-teman bisa lebih efektif, lebih bisa menghemat waktu dan lebih menghemat energi. Karena kami memang sudah cukup lama ini untuk explore selama di Sulawesi ini. Ini kita asumsikan saja kita seperti kami berangkat dari Jakarta ya. Bagaimana cara kita mau membawa mobil atau membawa kendaraan lain ataupun motor maupun sepeda ke Sulawesi. Jadi ada beberapa jalur sebetulnya. Yang pertama kita harus menyeberangkan kendaraan kita dulu. Setahu kami ya bisa dari Jakarta dan bisa juga dari Surabaya. Nah, ini satu lagi apakah dari Semarang bisa menyeberangkan mobil atau kendaraan kita ke Makassar, itu kita belum tahu. Tapi yang pasti setauku dari Jakarta sama dari Surabaya itu kita bisa menyeberang membawa kendaraan kita langsung ke Makassar ya. Makassar tujuannya. Nah, satu lagi ada dari NTT. Siapa tahu teman-teman udah jalan dari Jawa, Bali, Lombok, Sumba sampai ke Labuan Bajo. Nanti dari Labuan Bajo ada lagi penyeberangan ke Tanjung Bira namanya. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan juga, cuman dia kabupatennya Bulukumba. Bisa juga menyeberang masih juga dari satu pulau dengan Labuan Bajo namanya Maropokot kalau nggak salah. Maropokot. Ya, dia nanti nyebrangnya ke situ. Jadi ada beberapa alternatif penyeberangan. Silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, jadi kalau di Sulawesi itu kita ada beberapa pilihan. Tergantung juga nanti waktu dan kebutuhan teman-teman mau eksplor seberapa banyak. Karena Indonesia ini kan memang terlalu luas. Jangankan Indonesia, Sulawesi aja kalau kita mau betul-betul eksplor secara detail sampai dalam-dalam pelosok semua juga tidak akan pernah cukup waktu. Apalagi kalau waktu kita terbatas. Tapi garis besarnya aja kami akan kasih tahu bahwa ada jalur barat, ada jalur timur. Jalur Trans Sulawesi, Pantai Timur, dan Pantai Barat. Pantai Barat. Tapi perlu teman-teman ketahui juga bahwa di Sulawesi ini pada umumnya jalan rayanya, jalan-jalan Trans Sulawesi itu semuanya sudah mulus. Boleh dikatakan hampir semua sudah mulus ya teman-teman. Dari selatan sampai utara ya? Ya, sampai utara. Kalaupun ada jelek-jelek sedikit itu biasalah, tapi secara umum sudah mulus dan enaklah untuk kita kendarai baik pribadi maupun keluarga. Dan juga kalau spot-spot wisatanya juga banyak tergantung kita mau kemana. Tapi kalau untuk jalurnya itu karena kan bentuk Pulau Sulawesi itu kan kayak huruf K ya, jadi kita beda dengan Sumatera. Kalau Sumatera kita ambil barat, pulang lewat timur, udah tinggal pilih, atau sebaliknya atau pergi lewat timur, pulang lewat barat, atau tengah, dia ada 3 jalur. Tapi kalau Sulawesi dia belok ke atas, utara, ntar belok lagi ke arah Tojo Una-Una, nanti belok lagi ke arah Kendari. Nah, itu yang sedikit kita harus memikirkan rute yang efektif dan efisien buat teman-teman yang mungkin waktunya terbatas. Supaya efektif, nggak bolak-balik gitu ya kalau waktunya terbatas. Kalau masalah waktu itu memang terpulang kembali ke masalah kendaraan kita apa, terus seberapa dalam kita menekan gasnya. Jadi memang itu relatif sekali. Kalau masalah jarak itu bisa kita pastikan, teman-teman bisa cek di Google ya. Jarak dari Makassar ke Palu berapa, Palu Gorontalo berapa jamnya gitu ya. Ya, berapa jamnya nanti dikira-kira saja. Plus dengan nanti berhenti-berhentinya, apakah kita mau explore sepanjang jalan atau cuman melintas. Banyak sekali pilihan-pilihannya. Jadi kami hanya menawarkan dan menginformasikan tentang jalur-jalur selama di Sulawesi. Jadi kalau dari Makassar kita pilih salah satu jalur barat dulu deh, kita menuju ke utara ya. Makassar ini kan Sulawesi Selatan, jadi dia memang paling selatannya Indonesia di bagian Sulawesi.
Dari Makassar kita ambil pilihan jalur barat. Terus itu nanti dari lewat Parepare, lewat Sulawesi Barat, Majene, Mamuju, Pasangkayu, sampainya di Palu. Itu jalur barat dan ramai dilalui. Jalannya juga tidak banyak pendakian di situ karena rata-rata melewati pesisir pantai. Jadi itu udah sampai tuh di Sulawesi Tengah tuh, Palu, Donggala. Nah, dari Palu Donggala nanti kita bisa sisir lagi lewat jalur barat terus. Nah, cuman jalur barat ini dia bukan jalur yang umum. Jalurnya agak sepi dan ekstrim tanjakan turunannya. Kita kan melewati Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol yang dengan pemandangan laut dan bukit-bukit yang indah sekali. Terus nanti sampai ke Gorontalo. Terus lagi nanti sampai ke Manado dan Sulawesi Utara. Itu jalur barat. Nah, kalau jalur timurnya bisa ke Malino dulu, nanti keluarnya di Sinjai, nanti baru kita ke Palopo. Palopo nanti kita ke Tentena. Bisa ke Tentena, bisa juga mau ke Kendari dulu juga bisa, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara kita bisa pilih jalur barat atau jalur timur, itu terserah ya. Bisa lewat jalur timur itu Morowali, Konawe ya, terus nanti sampai Kendari. Nanti baru balik lagi kita ke atas, kita lewat Kolaka, Kolaka Utara, terus nanti masuk ke Luwu Timur. Nah, baru nanti masuk ya. Iya. Nah, nanti baru masuk kita ke Sulawesi Tengah lagi tuh, ke Tentena. Nah, Sulawesi Tengah lagi dia. Iya, Tentena, nanti di situ ada Danau Poso. Nah, dari Tentena ini, dari Poso nanti kita ada pilihan lagi. Kita mau ke kanan, mau ke Luwu Banggai, Ampana, Tojo Una-Una, atau kita mau terus ke atas. Terus ke atas kita bisa ke Palu, terus jalur timur terus sampai dengan Gorontalo dan Sulawesi Utara. Jalur-jalur pilihan-pilihan yang bisa teman-teman pilih untuk mengeksplor Sulawesi ya. Tapi di antara itu juga masih banyak persimpangan-persimpangannya. Ini yang jalur yang umum yang gampang kalau yang mau kita tempuh, terutama buat teman-teman yang terbatas waktunya. Kalau kami kan suka ngacak aja gitu kan, dari sini tiba-tiba belok ke jalur timur, tiba-tiba belok ke jalur barat, tiba-tiba ke tengah, ke sini dulu, karena kita memang sudah bebas waktu. Jadi itu antara itu teman-teman banyak sekali pilihan-pilihan wisata ya, seperti yang Bang Den bilang tadi. Banyak spot-spot wisata. Kalau Tanah Toraja stopnya di mana itu? Nah, Tanah Toraja nanti dari Palopo. Oh, Palopo baru dia. Ya, kita masuk ke dalam lagi tuh, masuk ke Tanah Toraja. Nanti kan di Tentena juga ada tuh, Sulawesi Tengah. Tentena juga ya. Nah, ada Tentena. Dari Palu ke Tentena. Palu, nanti Poso. Ada kalau di Sulawesi Tengah itu ada Kepulauan Togean. Ya. Macam-macam. Banyak pecah-pecahannya itu ya. Banyak pecah-pecahan, itu spot wisata ya. Tapi jalur utamanya kurang lebih seperti itu. Itu juga tergantung teman-teman. Kadang-kadang kalau mereka yang teman-teman yang waktunya kurang dan terbatas, mereka biasanya dari utara itu, dari Sulawesi Utara terus turun. Dia nggak belok tuh ke Ampana, ke Tojo Una-Una atau ke Kendari. Dia turun lagi langsung ke Makassar lagi. Toraja, Makassar. Cuman secara kurang lebih ya teman-teman, jarak dari Makassar Selatan sampai ke Sulawesi Utara itu kurang lebih 1.900 sampai 2.000 km. Berapa banyak kita berhenti, berapa banyak kita, kan macam-macam ya. Kalau kami kan memang lama perjalanannya itu. Kita nggak bisa lihat sesuai di Google cuman sekian hari atau di Google cuman sekian jam, nggak bisa, karena di perjalanan kita pasti explore, kita berhenti dulu, kita bikin video. Nah, itu yang bikin kalau perjalanan road trip Indonesia itu lama ya, sayang ya. Iya. Dan ini Indonesia teman-teman. Indonesia itu sangat luas sekali. Ya, Sulawesi ini pun sangat luas sekali dan banyak pilihan-pilihan di mana kita mau berhenti, di mana kita mau menginap. Tapi satu hal, bahwa jalan sudah bagus, kondisi juga semuanya sudah aman, dan teman-teman jangan heran nanti kalau di perjalanan akan menemukan kebaikan hati demi kebaikan hati dimanapun berada. Itulah karakter asli bangsa Indonesia yang kami pahami setelah kami melakukan perjalanan bertahun-tahun dari Sabang sampai Merauke. Dan yang pasti juga kalau masalah ketersediaan BBM, apapun BBM teman-teman, itu di Sulawesi itu ada semuanya. Cuman beberapa memang ada yang tidak ada di SPBU dan sebagian ada yang kita harus belinya di Ketengan. Tapi kalau menurut hemat kami selama di Sulawesi, kita tidak membutuhkan regen cadangan karena semuanya ada ketersediaan. Cuman persoalannya masalahnya harga. Kalau BBM bersubsidi
apakah itu Pertalite ataupun biosolar, itu di beberapa tempat memang tidak ada di SPBU, tapi di ketengan, di pinggir-pinggir jalan tuh banyak yang jual. Jadi aman saja ya, cuma tempatnya saja kita carinya di mana. Aman, gitu ya. aman. Jadi kalau masalah ketersediaan BBM aman. Ya, jadi kalau untuk Sulawesi sendiri teman-teman itu ada berapa provinsi sayang? Ada Sulawesi, hitung aja ya, Sulawesi Ya. Selatan, 1, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, 4, Sulawesi Utara, ya. dari kaki ujungnya itu Sulawesi Tenggara. Ya, jadi ada 6 Kendari. provinsi untuk Sulawesi. Nanti berdasarkan jalur yang sudah kami sampaikan, nanti teman-teman tinggal pilih provinsi mana nih yang mau diprioritaskan, atau kalau memang punya ketersediaan waktu mau eksplor dan melintas di seluruh provinsi itu juga oke-oke saja. Kita akan banyak menemukan hal-hal yang mengejutkan di sepanjang jalan yang kita memang tidak pernah lihat di berita, kita tidak pernah dengar di televisi, tapi banyak kita temukan di sepanjang perjalanan. Itu keuntungannya perjalanan darat, teman-teman. Siapkan waktu, siapkan kendaraan, siapkan mental, dan siapkan cuan. Kalau bicara perjalanan, Kuliner, kita pasti tidak akan lepas daripada keindahan alam, kekayaan budaya, sama kulinernya. Ya. Sulawesi juga unik-unik dan kaya juga dengan kuliner yang ya bisa kita coba sih di mana-mana gitu. Cuman ya kalau buat yang sudah mulai bermasalah dengan kesehatan, gula, kolesterol, ya itu harus juga jaga-jaga aja apa yang dimakan gitu. Karena perjalanan ini kuncinya adalah kesehatan kita harus nomor 1 ya teman-teman ya. Tanpa kesehatan kita tidak akan bisa melakukan perjalanan sejauh dan selama ini. Apalagi Trans Sulawesi, apalagi kita jauh dari rumah, jauh dari keluarga. Jadi kesehatan itu memang harus dijaga gitu. Betul. Kalau kami salah satunya, kalau Bang Den sama Kak Beda, mungkin penonton Road Trip Indonesia sudah tahu kalau kita hanya jalan pagi sampai sore aja. Kalau jalan malam kita enggak, begadang-begadang juga kita enggak, karena kita tidak bermasalah dengan waktu. Dan kadang-kadang kan teman-teman yang banyak juga yang melakukan perjalanan jauh seperti kami, tapi karena mungkin keterbatasan waktu ya sayang ya. Jadi mereka mereka begadang-begadang sampai capek. Waduh, kalau kami terus terang nggak bisa. Nggak punya tenaga yang sebesar itu gitu ya. Nggak punya tenaga dan mood kita akan berubah. Oh iya, mood kita akan berubah. Karena udah ngantuk, udah kecapean, mood kita sudah berubah. Kalau udah begadang itu, ntar besok paginya kita nyetir lagi, itu moodnya udah berubah. Makanya kita selalu itu harus kita jaga. Tapi kita bisa maklumi kok kalau teman-teman yang memang pastilah. batas waktunya terbatas, soalnya cuma waktu libur, waktu cuti, dan kan dinikmati aja. Dia ingin mengejar beberapa tempat. Nah itu kadang-kadang mereka agak forsir ya. Tapi tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan dan jaga keselamatan ya, karena kalau bagaimanapun juga itu berbahaya kalau diforsir, terutama mengantuk. Itu bahaya banget teman-teman. Yang pasti nih, aku bisikin nih, yang pasti gak akan nyesel jalan-jalan di Sulawesi. Dan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang, orang dari mancanegara udah kesini dari kapan tahu, masa kita belum? Gas aja udah. Dan nggak usah khawatir kalau bukannya nggak punya kendaraan. Ada kita ketemu yang naik mobil, macem-macem mobilnya, yang mobil sedan ada, yang mobil jeep ada, yang mobil bis ada, beragam. Yang mobil tua-tua sekali, mobil tahun 74 juga ada. Yang naik motor apalagi banyak banget kan teman-teman kita yang biker-biker yang lintas Trans Sulawesi, bahkan dari Sabang sampai Merauke. Yang naik sepeda, naik sepeda usia 64 tahun pun kita ketemu di jalur Trans Sulawesi. Kalau yang muda-muda juga kita lihat banyak yang sudah naik sepeda. Yang backpackeran atau jalan apa istilahnya itu hike apa? Yang numpang-numpang tuh anak-anak muda itu apa? Hitchhike atau apa? Apa namanya teman-teman tuh yang nebeng-nebeng pinggir jalan. Itu juga kita ada. Nah, jadi sebetulnya pilihannya macam-macam, tergantung kepada mental, nyali kita, kemudian kondisi kita masing-masing kan berbeda-beda. Terutama masalah keuangan kita juga beda-beda. Jadi yang penting kita semangat ingin mengenal Indonesia dari dekat, itu dulu deh. Kalau masalah keamanan Sulawesi gimana, Kak Beda? Oh aman, Sulawesi aman. Jalurnya
aman. Kalau kita mungkin agak ragu sedikit mana simpang-simpang, tanya saja, oh orangnya ramah-ramah. Ya, begitu. betul. Gampang. Tinggal tanya aja kalau kita ragu-ragu sama Google Map yang kadang-kadang suka bikin nyasar, apalagi di daerah pedalaman. Kita harus gabungkan antara Google Map dan bertanya. Iya, karena kadang-kadang kita suka dibawa nyasarnya kemana-mana. Mentang-mentang nih nggak update Google Map nih di pedalaman di daerah-daerah Indonesia. Juga memang sebelumnya kita waktu ke Sulawesi itu kan kita bayangkan, ada apa ya Sulawesi, takutkah, keamanan bagaimana. Cuman ternyata nggak ada apa-apa. Pertama dulu kita sebelum berangkat ke Sulawesi, teman-teman yang sudah pernah explore Sulawesi, Trans Sulawesi, pernah touring gitu, kita tanyain, mereka bilang Sulawesi aman, tidak ada masalah apa-apa. Ya namanya kita kan nggak pernah ke Sulawesi, sama juga mungkin teman-teman Sulawesi belum pernah ke Sumatera, belum pernah ke Kalimantan. Ada bayangan-bayangan takut nggak begini kah, tapi ternyata nggak seperti itu. Jadi kadang-kadang kita ngelihat di berita-berita aja ya hal-hal yang negatif, padahal kalau kita jalani, wah amazing teman-teman. Semuanya tentang kebaikan hati. Apalagi juga budaya kita sih, kalau yang kita rasakan tuh dari barat sampai ke timur, orang-orang Indonesia tuh semua rata-rata sangat-sangat menghargai yang namanya tamu. Tamu itu mereka akan berusaha untuk menservis, berusaha untuk menyenangkan, berusaha untuk membantu dan menolong. Itu yang kami rasakan ya, yang kami temui. Bagaimana menurut Kak Beda? Betul, setuju. Tanpa itu kita nggak bisa juga kita bertahan selama ini di Sulawesi tanpa kebaikan hati teman-teman. Alhamdulillah, pokoknya kita masuk Sulawesi pertama kali kita sudah dapat support yang luar biasa dari ujung selatan sampai utara. Alhamdulillah. Ya, luar biasa sekali ya pengalaman kita selama di Sulawesi. Tidak seperti Sulawesi itu buat kita yang pertama ya, tanah pertama. Tapi kalau aku sih, buat aku ya, perjalanan road trip Indonesia ini menginjakkan kaki di Celebes, bumi Celebes itu baru pertama kali buat Kak Beda. Ya, kalau Bang Den udah yang kedua kali. Tapi nggak masalah kita yang pertama atau yang kedua kalinya, yang penting kita bisa lebih kenal. Ya kan teman-teman, kalau yang udah pernah juga jalan-jalan naik pesawat atau naik apa, cobain deh yang namanya jalan darat itu. Jalan darat itu beda lagi seninya, beda lagi keuntungan-keuntungannya, dan beda lagi kenikmatannya. Ya, teman-teman di seluruh Sulawesi, terima kasih banyak atas sambutan road trip Indonesia selama di Sulawesi, karena kita cukup lama. Lama ya? Lama karena kita terjebak pandemi juga kan di Sulawesi. Nah, ini kita sudah sampai kembali, kita mau keluar dari Sulawesi, rencananya kita mau menyeberang kembali ke NTT dari Tanjung Bira. Tapi insya Allah doakan kita sehat-sehat, ini bukan terakhir kita ke Sulawesi, kita akan terus berjalan, kita terus akan lebih masuk lagi ke dalam-dalamnya Indonesia, karena menurut kami Indonesia ini terlalu luas dan tidak mungkin ya kita bisa eksplor seluruhnya gitu sampai ke pelosok-pelosok, itu tidak cukup umur kita, karena ada daerah-daerah yang kita juga masih penasaran kan, karena kita belum singgahi. Betul, banyak sekali. Nanti kita titik-titik aja mana itu yang bikin kita penasaran dan harus kembali. Ya, setuju. Terima kasih atas dukungannya Sulawesi. Dan juga mohon maaf kalau ada hal-hal. Celebes. Mohon maaf juga ya kalau kita ada kekurangan atau apa namanya, juga manusia dua ini sudah kelamaan hidup di jalanan. Kalau kurang berkenan, kurang tata krama, kurang tata tertib, kurang attitude, ya harap dimaklumi aja, anak jalanan ya. Nanti kita perbaiki ya. Ya, betul. Salam juga ya, salam satu aspal, dan salam juga buat teman-teman driver-driver lintas provinsi di Trans Sulawesi. Satu perjuangan kita, bro. Salam sayang. Buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan road trip Indonesia, kita masih seperti biasa, kita ada jual t-shirt road trip Indonesia. Apalagi sayang? Itu ada t-shirt, ada mug, ada topi, ada stiker, warna-warna kaosnya itu banyak sudah. Terus desain-desainnya berbeda. Ada merah contohnya, hijau army, biru navy, kuning. Banyak lah ya pilihan warnanya. Banyak warnanya. Dan kita juga ada storage bag nih teman-teman. Kita jual storage bag ini buat di ban serep. Untuk ukuran ban apa aja ini bisa. Ya, buat teman-teman yang suka overland, yang suka off-road, atau yang suka modifikasi mobilnya, ini juga cocok sekali. Ini bahannya sangat bagus dan kuat. Ini udah hujan panas, udah kita pakai bertahun-tahun, masih kuat juga teman-teman. Ya. Cara pesannya ada di kolom deskripsi atau nomor WA aku di bawah sini nih.